Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di pelajaran Sekolah Sabat 5 menit bersama Gereja Masjid Advent Hari ke-7 Jemaat Menteng, Jakarta. Program ini hadir setiap hari untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pelajaran Sekolah Sabat hari ini Rabu 10 Februari 2021 berjudul Kisah selanjutnya dalam Yesaya 37 ayat 21 sampai 38. Saudara-saudaraku, pada hari Minggu, Senin, dan Selasa, kita telah belajar bagaimana Raja Sanherib sudah sampai di Lakis untuk mengepung dan siap menyerang Yerusalem dengan propaganda provokasi yang merendahkan bangsa Yehuda dan bahkan tidak memandang sebelah mata sekalipun kepada Tuhan Allah. Di lain pihak, saudara-saudaraku, Raja Hizkia dengan kepemimpinan militer dan organisasi yang baik buat persiapan menyeluruh dalam memperkuat benteng, pertahanan, memperlengkapi dan mengatur bala tentara, dan mengatur saluran persiapan air di Yerusalem. Raja Hizkia juga menjadi pemimpin rohani yang setia kepada Tuhan Allah, tidak seperti ayahnya Raja Ahaz yang tidak setia. Dia memotivasi bangsa Yehuda untuk menyembah Tuhan Allah. Raja Hizkia dengan iman berpaling kepada Tuhan Allah dengan mendatangi Nabi Yesaya dan memohon perlindungan Tuhan Allah. Nah, sekarang saudara-saudaraku, bagaimana kisah selanjutnya? Raja Sanherib yang sombong menyatakan bahwa dia telah menguasai 46 kota dan sudah mengepung Yerusalem dan membuat Raja Hizkia menjadi tawanan sendiri di dalam kotanya sendiri, yaitu Yerusalem, seperti burung dalam sangkar. Tapi sejarah tidak pernah mencatat bahwa Raja Sanherib telah menaklukkan Yerusalem. Dan untuk menutupi rasa malunya, Raja Sanherib membuat ukiran gambar-gambar di tembok istananya, yaitu istana tanpa tandingan. Bagaimana ukiran-ukiran gambar itu menceritakan keberhasilan dalam mengepung Lakis, tapi tidak menceritakan kisah kemenangan atas Yerusalem. Ukiran gambar itu telah mempertunjukkan keberadaan Yerusalem itu sendiri, bukan kemenangan Raja Sanherib. Gambar-gambar ukiran itu lebih dikenal dengan nama relief Lakis yang ada di British Museum London, Inggris. Saudara-saudaraku, doa Raja Hizkia dengan iman yang teguh pada Tuhan Allah langsung dijawab dengan jaminan keselamatan Yehuda, di mana Tuhan Allah sendiri yang bertindak menyelamatkan Yehuda. Krisis besar pada Raja Hizkia dan bangsa Yehuda membutuhkan mujizat yang besar. Tuhan Allah berfirman dalam Yesaya 37 ayat 35, "Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Ayat 36, "Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka." Sangat mengerikan, saudara-saudara. Raja Sanherib langsung pulang ke Asyur, dan tidak lama kemudian dia mati dibunuh oleh anak-anaknya sendiri. Kalau saja Yerusalem jatuh dan bangsa Yehuda hilang, punah, maka tidak akan ada bangsa Yahudi di mana Mesias, Yesus Kristus, dilahirkan beberapa ratus tahun kemudian. Tapi Tuhan Allah memelihara umatnya sesuai dengan janjinya. God is in control. Immanuel, Allah beserta kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin akan ada pertanyaan, apakah adil ketika 185.000 pasukan Asyur yang kebetulan lahir menjadi bangsa Asyur harus binasa, mengalami kematian massal? Perlu kita ingat, ini adalah pertikaian besar antara Tuhan Allah yang memimpin bangsa Yehuda dan Raja Hizkia melawan iblis Lucifer yang memimpin Raja Sanherib dan bangsa Asyur. Pertikaian yang sudah ada sejak kejatuhan dosa. Kita bisa baca di Kejadian 3 ayat 15 bagaimana turunannya akan meremukkan kepalanya. Itu terjadi sejak kejatuhan dosa dan terjadi sampai pada kelahiran Yesus, bahkan yang sedang terjadi sampai saat ini. Kematian 185.000 pasukan Asyur secara massal menandakan kebinasaan siapapun yang melawan dan tidak mau mengikut Tuhan Allah. Roma 8 ayat 31, "Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita?" Mari kita berdoa. Bapa, Engkaulah Allah yang telah memimpin bangsa Yehuda zaman dahulu kala. Engkaulah Allah yang telah memimpin Raja Hizkia, dan Engkaulah Allah yang sama memimpin Nabi Yesaya. Kiranya Engkaulah Allah yang sama memimpin kami pada saat ini menghadapi segala pencobaan dan mengalahkan segala pergumulan kami atas dosa. Kiranya Engkau menyertai kami sampai Engkau datang. Amin. Sampai di sini pelajaran Sekolah Sabat kita hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya pada esok hari. Damai sejahtera menyertai kita semua. Tuhan memberkati.